Halo teman-teman sekalian, kita kali ini akan mempelajari tentang fungsi, prosedur, dan metode pada pemrograman PHP. Oke, sebagai intro dari pembelajaran ini, dan ini mungkin sekedar hiburan ya. Jadi mungkin teman-teman yang aktif di sosial media ya mungkin pernah menjumpai meme-meme seperti ini ya, semacam apa? Ledekan-ledekan mengenai bahasa pemrograman PHP ya. Yang pertama tahun sekitar 95 ya, PHP is dead ya, learn code fusion. Jadi sudah lama PHP itu diisukan akan itu ya, tidak populer lagi, akan mati begitu ya. Kemudian mereka mempopulerkan ya, mengkampanyekan untuk belajar code fusion ya. Kemudian tahun 2002 itu juga populer meme itu ya, PHP is dead ya, learn ASP.NET. Itu untuk mempromosikan bahasa pemrograman ASP ya. Kemudian 2003 juga demikian ya, PHP is dead ya, learn Django ya, itu juga sempat populer dulu ya. Kemudian 2004 ya, PHP is dead ya, learn Ruby on Rails ya, itu untuk mempromosikan Ruby on Rails ya. Kemudian tahun 2010 juga demikian ya, dipopulerkan PHP is dead ya, learn Flask ya, ini merupakan framework Python ya. Kemudian 2011 juga demikian ya, PHP is dead ya, learn AngularJS ya. Kemudian ini adalah framework JavaScript ya. Kemudian 2016 juga demikian ya, PHP is dead ya, learn Next.js itu ya, juga seperti itu ya. Tapi sampai sekarang ya, sampai 2004 ya, ini untuk meme-nya itu sampai 2002 itu sampai sekarang itu PHP masih sangat populer ya, terutama di Indonesia. Di kampus-kampus itu masih banyak dipelajari bahasa pemrograman PHP ini dan bisa diterapkan ya di berbagai situasi pemrograman web ya. Jadi saya kira ini sangat relevan ya buat kita semuanya untuk lanjut ya mempelajari mengenai bahasa pemrograman PHP ini untuk bahasa pemrograman web di sisi server ya. Termasuk nanti aspek-aspek pemrograman lainnya seperti pemrograman berbasis objek ya, kemudian pemrograman itu ya web yang lainnya ya, seperti CMS dan lain sebagainya. Itu saya kira sampai sekarang masih sangat relevan ya, bahkan muncul berbagai framework baru ya yang mendukung untuk itu ya fungsionalitas PHP menjadi lebih baik lagi. Termasuk nanti untuk teman-teman yang mungkin sedang belajar terkait dengan pemrograman seperti logika dan algoritma, kemudian pemrograman berorientasi objek, kemudian struktur data, itu saya kira masih sangat relevan untuk menggunakan bahasa pemrograman PHP. Terutama ya yang mengerjakan itu ya pemrograman dari sisi server ya. Dari sisi server nanti ketika sampai ke klien itu akan menjadi sangat itu ya, sangat aman ya. Jadi ya kalau pasang meme seperti ini, wah enak banget lah belajar PHP ya. Kira-kira nanti masa depan belajarnya saya kira akan menjadi lebih baik ya. Nah, untuk outline belajar kita nanti kita akan atur seperti ini ya, karena nanti kita akan mempelajari fungsi, prosedur, dan metode ya. Nanti kurang lebih tahapan belajarnya akan seperti ini. Nanti kita mulai dari pengertian fungsi, deklarasi fungsi, pemanggilan fungsi ya, kemudian nilai kembalian fungsi. Itu nanti seperti apa ya, karena sebelum fungsi ini populer ya, dulu populer juga dengan istilah prosedur ya. Prosedur ini nanti ini ya, nanti juga akan kita pelajari ya. Nanti ada juga fungsi rekursif, itu juga kita pelajari ya dalam video pembelajaran ini ya. Kemudian nanti juga kita pelajari mengenai penjelasan contoh fungsi rekursif, prosedur di PHP ya, contohnya, kemudian penjelasannya, kemudian ada reviewnya juga untuk itu ya, menanamkan pemahaman yang lebih baik untuk teman-teman sekalian ya. Nah, kemudian ini sebenarnya mirip-mirip ya antara fungsi, prosedur, dan mungkin nanti ada metode. Nah, tapi nanti memang penerapannya berbeda ya. Nah, metode nanti kita pelajari ya, walaupun kita belum belajar PPO ya, nanti kita gambarkan metode dalam sebuah kelas ya. Kemudian nanti kita lihat aksesibilitas metode, pemanggilan metode, kemudian ada parameter metode, konstruktor metode. Kemudian nanti kita review ya mengenai metode ini ya, sehingga nanti di akhir ya kita akan mencoba membandingkan antara fungsi, prosedur, dan metode. Dan nanti juga ada ringkasannya ya untuk memberikan gambar ya, memberikan ingatan pada teman-teman sekalian yang sedang belajar mengenai fungsi, prosedur, dan metode pada pemrograman PHP ya. Oke, kita lanjut ya, kita mulai dari pengertian fungsi ya. Jadi fungsi ini dalam pemrograman PHP adalah blok kode yang dapat digunakan untuk menjalankan tugas tertentu atau mengelola data dalam program.
Nah, fungsi ini nanti digunakan untuk mengorganisir dan mengelola kode agar lebih mudah dipahami ya. Jadi nanti kode itu akan dikelompok-kelompokkan ya, sehingga nanti setiap istilahnya blok kode itu kan biasanya kita atur akan menghasilkan itu ya, hasil-hasil pekerjaan kode tertentu, sehingga nanti bisa dipakai di bagian yang lainnya. Biasanya seperti itu ya. Dan ini nanti diharapkan dapat digunakan kembali ya, karena nanti di blok kemudian bisa dipanggil ya, kelompok-kelompok fungsinya itu ya, dan memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang lebih modular. Artinya nanti bisa disambung-sambung ya, kita buat fungsi-fungsi, kemudian nanti kita panggil di fungsi yang lainnya, kemudian atau tidak kita panggil sama sekali ya, artinya dicopot pasang itu nanti mudah sekali ya kelompok-kelompok fungsinya ya. Nah, untuk deklarasi fungsi ya, nanti dideklarasikan menggunakan kata kunci function dalam bahasa Inggris ini ya. Jadi saya kira mudah sekali untuk diingat ya, menggunakan kata kunci function ini ya. Sebuah deklarasi fungsi biasanya memiliki nama ya. Di sini harus ada nama fungsinya ya. Kemudian memiliki parameter. Nah, parameter itu nanti inputan data yang kita masukkan ke dalam fungsi ya. Tapi nanti di sini sifatnya opsional, bisa boleh dengan parameter ya, dan boleh tanpa parameter ya. Tapi parameter di sini ya juga bisa lebih dari satu ya, 1, 2, 3 dan seterusnya juga bisa ya. Dan nanti blok kodenya yang dijalankan ya, itu ada di sini di antara tanda kurung kurawal ini. Nanti ada blok kode. Jadi nanti fungsi ini ketika dipanggil ya, maka dia akan menjalankan blok kode yang ada di antara tanda kurung kurawal ini. Dan parameter-parameter ini nanti bisa digunakan di dalam blok kode yang ada di dalam tanda kurung kurawal ini. Oke, nanti ada contohnya, teman-teman jangan khawatir ya. Nah, berikutnya untuk memanggil fungsi ya, kita menggunakan ini ya, pemanggilan nama fungsinya ya. Kemudian diikuti dengan tanda kurung tadi untuk merepresentasikan ini ya, inputan dari data-data atau parameter-parameter yang perlu dimasukkan ke dalam fungsi ya. Nah, jika ada parameter ya, parameternya tersebut harus dituliskan ya sesuai dengan fungsi yang dibuat di awal. Jadi kalau di sini dimasukkan parameter seperti ini, maka nanti di sini juga harus diinputkan itu ya, parameter-parameternya. Jadi nanti untuk istilah parameter itu kadang ketika membuat disebut sebagai parameter, kemudian ketika memanggil disebut sebagai argumen atau dibolak-balik, tidak masalah ya. Intinya ketika kita membuat sebuah fungsi dan di sini ada parameternya ya, maka nanti ketika manggil ya di sini juga harus ada nilai-nilai yang harus diinput. Nah, berikutnya mengenai nilai kembalian fungsi, dan ini teman-teman perlu perhatikan ya, inilah ya karakteristik dari fungsi yang nanti membedakan dari prosedur ya. Nah, fungsi ini nanti dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return ini ya. Kata kuncinya adalah return ini ya. Nilai ini nanti dapat digunakan di tempat pemanggilan fungsi ya. Jadi nanti hasil kembaliannya ini ya, misalnya ini penjumlahan ya, misalnya kita buat fungsi tambah ya, kemudian di sini kita tetapkan parameter A dan parameter B ya. Ini cara penulisan parameter itu seperti kita waktu nulis variabel ya. Jadi dengan menggunakan tanda dolar, kemudian nanti kita sebutkan nama parameternya. Nah, nama-nama parameternya itu nanti kita bisa panggil di sini ya untuk melakukan operasi-operasi tertentu. Misalnya di sini adalah operasi penjumlahan ya. Dia langsung menggunakan return ini ya, kemudian variabel A ya atau dolar A ya, variabel A, kemudian tambah variabel B atau dolar B, sehingga nanti ketika dipanggil dan disimpan dalam variabel yang memanggilnya ya. Di sini misalnya kita membuat variabel hasil ya, kemudian di sini kita panggil ya nama fungsinya itu ya, kemudian kita inputkan nilai-nilai dari parameter fungsinya itu ya, misalnya 2 dan 3, maka hasilnya nanti akan bernilai 5 ya. Oke, biar teman-teman punya gambaran bagaimana konsep ini nanti dipraktekkan ya. Mungkin ini bisa kita praktekkan dulu ya. Ini bisa di copy ya teman-teman. Nanti file ini saya bagikan ya. Saya harapkan nanti dipraktekkan ya. Di sini misalnya sesuai dengan judul ini ya, nilai kembalian fungsi ya. Oke, di sini kita buat program baru ya. Nilai kembalian fungsi ya, .php ya. Ini ya, kemudian PHP seperti ini ya. Ini kita tulis ya, kode programnya nanti ada di sini ya. Di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian agar nanti hasil programnya kelihatan ya, kita di sini bisa cetak ya echo dari variabel hasil ini ya, hasil seperti ini ya. Oke, sehingga nanti
ketika kita echo dari variabel hasil ini, dia akan menampilkan ya hasil dari pemanggilan fungsi tambah dengan inputan parameter yaitu A dan B ya, dan di sini nilainya adalah 2 dan 3 ya. Oke, kita lihat dulu di sini hasilnya akan seperti apa ya. Oke, nilai kembalian fungsi ya. Di sini dia mengembalikan nilai 5 karena penjumlahan 2 dan 3 hasilnya adalah 5. Nah, berikutnya ya, teman-teman biar tahu ya di sini bahwa fungsi yang dimaksud modular itu ya, misalnya di sini kita panggil ulang ya. Kita panggil ulang di sini ya dalam variabel yang berbeda, misalnya hasil 2 ya, hasil 2 untuk ya kita panggil tambah ini ya dengan inputan parameter yang berbeda. Misalnya di sini kali ini kita inputkan nilai 10 dan nilai misalnya 15 ya. Sehingga ketika nanti di sini kita cetak ya, sebelumnya ini mungkin bisa kita pindah baris ya, echo ya, kemudian kita pindah baris ya seperti ini ya. Oke ya, kemudian kita cetak berikutnya untuk yang hasil 2. Hasil 2 itu nanti akan seperti apa hasilnya ya, walaupun ini memanggil satu fungsi yang sama yaitu fungsi tambah ya, tapi dengan parameter yang berbeda, maka keduanya akan menghasilkan output yang berbeda. Nah, inilah yang dimaksud bahwa fungsi itu nanti akan membantu kita dengan mengelompokkan program seperti ini ya, dan bisa kita gunakan ulang atau reusability dari kode ini ya, untuk melakukan perhitungan yang serupa, tapi nanti untuk hasil yang berbeda. Oke, kalau kita lihat di sini awalnya yang pertama tadi menghasilkan 5, yang kedua dia menghasilkan 25 sesuai dengan pemanggilan ya pada di sini ya, pada ini ya, dan kita simpan dalam variabel yang berbeda ya. Jadi nanti kurang lebih contohnya seperti itu ya. Oke, berikutnya kita lanjutkan ya mengenai parameter fungsi, walaupun tadi sudah banyak disinggung ya. Nah, fungsi nanti dapat menerima parameter yang digunakan untuk mengirim data ke dalam fungsi ya. Jadi nanti tadi sebenarnya bisa dicontohkan sih ya, bahwa data-data ini nanti bisa dipakai di sini ya. Tapi mungkin akan lebih jelas sebagai ini ya. Kali ini ditunjukkan yaitu parameternya menggunakan string ya, seperti ini ya. Oke, di sini kita buat program baru ya, parameter ya, kemudian string misalnya ya, seperti ini ya, kemudian PHP. Nah, di sini kita buat tag pembuka PHP dan di sini adalah tag penutup PHP ya, dan programnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk pemanggilan ya kita bisa langsung menyebutkan seperti ini ya. Oke ya. Nah, seperti ini bisa. Kalau tadi kita simpan dulu dalam variabel, kali ini kita panggil langsung aja, sehingga nanti dia akan langsung mengeksekusi blok kode yang berada ada di antara tanda kurung berawal ini, sehingga nanti hasilnya ya, ketika kita nanti mengirimkan tulisan Priyadi seperti ini ya, kemudian kita panggil fungsinya ya, maka dia akan mencetak mencetak halo, kemudian variabel nama ini, dan nama ini nanti akan mengikuti pengisian dari parameter yang ada di sini. Dan nanti teman-teman silahkan coba ya, dan diisi dengan nama masing-masing, dan tentu nanti pemanggilan fungsi sapa ini ya nanti akan menghasilkan output sesuai dengan inputan yang ada di sini ya. Oke, nanti ini kita buktikan ya. Kita panggil parameter string ini, dia muncul halo Priyadi, sekalipun di sini dia menuliskan halo kemudian nama ya, sesuai dengan inputan parameter yang ada di sini ya. Oke, kita lanjut ya. Buat teman-teman yang mungkin kalau belum paham konsep ini, nanti silakan coba ditanyakan melalui kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Selanjutnya kita lihat di sini ya, ada fungsi bawaan PHP ya. Jadi kalau kita perhatikan ya, sebelumnya ya ketika kita membuat sebuah fungsi, kita selalu membuat nama seperti ini ya. Dan nama ini nanti tidak boleh ya menggunakan nama-nama yang sama dengan fungsi-fungsi bawaan yang sudah ada di PHP seperti strlen, kemudian dan lain sebagainya. Nanti ada banyak ya, ada array push ya, kemudian banyak isi ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Yang penting jangan gunakan itu. Nah, amannya kita sebagai orang Indonesia ya, nanti nama-nama fungsinya gunakan nama Indonesia saja ya, biar itu nanti tidak crash ya dengan nama-nama fungsi yang dibuat atau dibawakan oleh bahasa pemrograman PHP secara bawaan ya. Mungkin untuk array ini teman-teman belum tahu sih ya, tapi oke, kali ini kita coba untuk yang strlen ini untuk menghitung panjang dari stringnya ini ya, kita coba ya, nanti kita coba cetak ya.
Oke, kemudian di sini kita tulis ya fungsi bawaan PHP ya. Fungsi bawaan ya PHP ya. Titik PHP jangan lupa ya, walaupun di sini kita menuliskan PHP, jangan lupa ekstensinya tetap PHP ya. Oke, kita buat tag pembuka PHP ya, dan di sini teman-teman kalau ngopi dari contoh kode yang saya berikan itu ya, perhatikan kalau pindah baris dia harus kembalikan ke itu ya baris yang sama, terutama untuk komentar, karena kalau pindah baris seperti ini dia akan itu ya error ya programnya ya. Nah, setelah kita membuat variabel panjang ya, dan dia memanggil fungsi strlen ya, dan di sini kita itu ya, kita contohkan, kita ada itu ya, ada sebuah string di situ ya. Berikutnya agar kita bisa melihat hasilnya, teman-teman bisa echo atau bisa menggunakan vardam atau bisa menggunakan pre ya. Misalnya kali ini kita gunakan vardam ya, vardam seperti ini ya. Kemudian kita lihat ya variabel panjang itu nanti isinya apa sih ya. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya kita lihat hasilnya ya. Oke, fungsi bawaan PHP di sini dia menampilkan integer 13 ya. Jadi nanti hasil dari pemanggilan fungsi strlen ini dia menampilkan informasi mengenai panjang karakter ini, yaitu hasilnya informasi sebuah integer ya dengan panjangnya adalah 13 ya. Nah, selanjutnya ini yang memang unik ya, dan mungkin ini agak sulit dipahami, sehingga nanti saya akan mencoba menyampaikannya dengan pelan-pelan mengenai fungsi rekursif. Fungsi rekursif dalam PHP adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri selama eksekusi. Perhatikan ya, dia memanggil dirinya sendiri. Hal ini memungkinkan pemecahan masalah secara berulang dengan mengurangi masalah menjadi khusus yang lebih kecil dalam setiap pemanggilan ya. Jadi nanti ini sebenarnya konsepnya yang mirip dengan perulangan ya. Fungsi rekursif umumnya memiliki dua bagian utama, yaitu kasus basis, yaitu yang nanti perlu diulang ya, dan pemanggilan rekursif atau rekursif call-nya ya. Sorry, untuk kasus basis ini bukan pemanggilan ulang ya, saya koreksi ya. Kasus basis di sini adalah kondisi yang menghentikan rekursi dan mengembalikan nilai. Jadi nanti kapan ya perulangan dalam rekursi itu dihentikan, yaitu nanti harus didefinisikan dengan jelas di kasus basis ini, yaitu base case-nya ya. Sedangkan pemanggilan rekursifnya adalah pemanggilan fungsi itu sendiri dalam kasus yang lebih kecil ya. Oke, nanti teman-teman akan lebih paham kalau melihat contohnya ya. Jadi nanti biasanya fungsi rekursif itu dicontohkan dengan fungsi faktorial ya, yaitu mengalihkan bilangan ya, dari bilangan itu sendiri dengan bilangan yang lebih kecil ya, dikurangi satu terus ya, sampai nanti hasilnya adalah itu ya, 1 ya, karena nanti 1 kali 1 ya. Oke, kita coba di sini ya, rekursif faktorial di sini ya. Oke ya, fungsi rekursif faktorial titik PHP ya. Oke, nah seperti ini ya. Nah, di sini contohnya seperti ini ya. Faktorial ini ya, dia yang pertama menentukan kasus basisnya ya. Ini nanti untuk menentukan rekursinya atau perulangan rekursinya, yaitu jika n-nya itu lebih kecil sama dengan 1. Jadi kalau sudah 1 atau lebih kecil, maka dia mengembalikan 1. Ini merupakan pemberhentian dari rekursi. Nah, kemudian berikutnya ya, ketika n-nya nilainya masih belum lebih kecil daripada 1 ya, maka dia akan memanggil ini ya, fungsi rekursif ini ya, pemanggilan dirinya sendiri ya. Kalau kita perhatikan di sini nama fungsinya adalah faktorial ya, dan di sini dia memanggil nama fungsinya sendiri ya. Dan itu kita kalikan dengan nilai n ya, n dikalikan dengan faktorialnya, dengan inputannya itu nanti selalu dikurangi dengan 1, yaitu n-1 ya. Nah, n ini merupakan parameter ya dari fungsi faktorial ini ya. Nah, nilai ini nanti akan dikurangi 1 per 1 terus ya, ketika proses pemanggilan, sehingga nanti ketika kita menginput nilai n lebih dari 1 dengan dikurangi dari 1 ya, dikurangi 1 terus ya, maka lama-lama dia akan lebih kecil atau sama dengan 1, sehingga nanti akan ada pemberhentian di sini ya. Nah, di sini contoh kasusnya ya, faktorial ini dipanggil dengan nilai parameter 5, sehingga nanti nilai awalnya 5 ya dikalikan dengan 4, kemudian nilainya akan berubah menjadi 4 ya, 4 dikalikan dengan 3, kemudian 3 dikalikan dengan 2 ya, kemudian 2 dikalikan dengan 1.
Dan terakhir, kalau n-nya sudah menjadi 1, maka dia akan berhenti dan mengembalikan nilai 1 ya. Maka hasil dari faktorial 5 ini nanti adalah 120 ya, karena ini dikalikan secara terus-menerus ya. Hasilnya kita lihat nanti berapa ya. Oke, di sini kita panggil ya fungsi rekursif faktorial ya, dia nilainya 120 ya. Teman-teman kalau nyoba bilangan lain misalnya 7 ya, nanti hasilnya berapa itu bisa dilihat di sini akan sesuai hasilnya, yaitu 5040 ya. Oke, nanti bisa dicoba yang lainnya teman-teman ya. Oke, di sini ada penjelasan tambahan selanjutnya ya. Nah, penjelasan tambahannya nanti ada di sini ya. Dalam contoh tadi yang sudah kita bahas dan kita demonstrasikan ya, kita memiliki fungsi faktorial yang menerima parameter $n ini ya. Jika nilai $n kurang dari atau sama dengan 1, maka kita mengembalikan nilai 1 sebagai kasus basis atau base case. Namun jika tidak, kita memanggil fungsi faktorial lagi dengan nilai yang lebih kecil, yaitu $n-1 dan mengembalikan hasilnya dengan $n ini ya. Jadi nanti hasil pengurangannya kita kembalikan lagi menjadi n berikutnya ya. Nah, inilah yang nanti kita sebut sebagai pemanggilan rekursif ya. Jadi dipanggil tapi dengan diberikan nilai parameter yang sudah diubah nilainya, nilai n-nya ya. Nah, penting untuk memastikan bahwa setiap pemanggilan rekursif akan mendekati kasus basis sehingga rekursi tidak akan menjadi loop tak terbatas. Jadi kalau kasus basisnya itu tidak ada atau tidak tercapai, maka ini akan menjadi loop tak terbatas dan nanti komputer kita akan hang ya. Nah, dalam contoh ini ya, karena kita mengurangi nilai n-nya setiap kali pemanggilan ya, maka akhirnya kita akan mencapai kasus basis ya, dimana $n-nya nanti lama-lama akan menjadi 1 dan rekursi nanti akan berhenti. Nah, teman-teman kalau mau coba dan mau melihat komputer hang-nya seperti apa, coba nanti di sini dirubah aja, tidak misalnya tidak n-1 tapi plus 1, maka dia tidak akan pernah mencapai n lebih kecil sama dengan 1, sehingga nanti dia akan mengulang terus ya, sehingga nanti komputer kita nanti akan hang, akan error ya. Tapi saya tidak akan mendemonstrasikan ya, karena kalau mendemonstrasikan tentu rekaman ini nanti akan itu rusak rekamannya ya, karena saya juga pernah melakukan, rekamannya akan jadi error ya, sehingga nanti justru video pembelajarannya nanti tidak jadi ya. Oke, selanjutnya kita lanjut mempelajari mengenai prosedur dalam pemrograman PHP ya. Dalam pemrograman PHP, konsep prosedur biasanya kurang umum daripada fungsi. Jadi nanti kita sebenarnya lebih banyak menyebutnya sebagai fungsi. Toh ini nanti sebenarnya mirip banget dan tadi sebenarnya sudah ada contohnya di fungsi ya. Tapi nanti kita akan menyebutnya sebagai fungsi ya. Namun kali ini kita tetap mempelajari mengenai prosedur ini, karena konsep prosedur ini banyak diterapkan di berbagai bahasa pemrograman yang lainnya, sehingga nanti tidak terkesan teman-teman hanya mengetahui fungsi saja, sementara prosedur di dalam PHP mungkin bingung ya kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah mempelajari konsep bahasa pemrograman yang lainnya. Nah, ini karena PHP lebih sering digunakan dalam paradigma pemrograman berorientasi objek yang nanti akan kita pelajari pada video berikutnya ya. Dan dalam OOP kita lebih cenderung menggunakan metode daripada prosedur. Jadi nanti untuk metode ini ya nanti lebih mirip daripada fungsi daripada prosedur ya. Namun demikian ya, kita masih bisa membuat dan menggunakan prosedur dalam PHP jika dibutuhkan ya. Jadi nanti tetap bisa ya. Jadi PHP itu bahasa pemrograman yang menurut saya itu sangat fleksibel ya. Ini nanti kita mau menggunakan konsep OOP bisa, mau menggunakan konsep prosedural itu nanti juga bisa ya. Nah, prosedur ini nantinya merupakan sekumpulan pernyataan yang dikumpulkan bersama untuk menjalankan tugas tertentu tanpa mengembalikan nilai atau output ya. Tapi nanti nilainya langsung dieksekusi, blok-blok programnya nanti akan langsung dieksekusi ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau ciri khas dari fungsi ya yang memiliki nilai kembalian itu nanti di sini ada returnnya. Tapi dalam prosedur ya, dalam prosedur PHP itu tidak ada returnnya, biasanya langsung dicetak ya dalam bentuk echo, print ataupun nanti vardam ya. Oke, berikutnya kita coba ya prosedurnya ini ya. Ke dalam program kita ya. Nah, di sini misalnya prosedur ya. Prosedur ya.
kemudian saya kasih nama saya ada ya, titik, kemudian PHP ya. Nah, oke, jangan lupa di sini harus ada tag pembuka dan tag penutupnya ya. Oke, seperti ini ya. Kita buat prosedur sederhana ya, namanya prosedur sederhana ya. Ini bisa kita replace juga sih ya, misalnya kita replace ya. Kalau teman-teman menggunakan Visual Studio Code ya, bisa diseleksi kemudian Ctrl D ya, kemudian saya rubah menjadi prosedur ya, kemudian Priyadi misalnya seperti itu ya. Nah, di sini ketika kita membuat sebuah prosedur ya, kemudian di dalamnya kita buat suatu baris kode ya. Misalnya di sini adalah prosedur dijalankan dengan data, kemudian kita berikan di sini sebuah parameter dan parameternya kita pakai dalam baris kode ini ya. Sehingga nanti ketika kita panggil ya prosedur Priyadi kemudian diberikan parameter contoh data ini ya, maka tulisan yang ada di sini adalah prosedur dijalankan dengan data contoh data ya. Sehingga nanti ketika dieksekusi programnya akan menampilkan tulisan seperti itu ya, tanpa perlu echo di sini ya. Di sini tidak perlu echo ya. Kecuali nanti kita akan memproses pada pada baris kode berikutnya. Tapi prosedur itu tidak bisa. Yang bisa melakukan adalah fungsi, walaupun di sini sama-sama menggunakan keyword function. Jadi nanti untuk kedepannya kita tidak banyak menggunakan konsep prosedur. Nanti kita hanya akan membedakan fungsi dalam PHP yang ada returnnya dan yang tidak ada returnnya ya, yang tidak ada nilai kembaliannya ya. Oke, di sini ada penjelasan yang mengenai contoh tadi ya. Dalam contoh tadi kita mendefinisikan sebuah prosedur dengan nama prosedur sederhana tadi, kemudian saya rubah ya. Dan prosedur tersebut menerima satu parameter yaitu data tadi. Dalam tubuh prosedur nanti kita bisa menulis beberapa kode dan yang pasti tidak ada returnnya, hanya mencetak pesan yang mengandung data yang diberikan, misalnya seperti itu ya. Oke, di sini ada review mengenai prosedur pada PHP ya. Jadi pada dasarnya prosedur adalah cara untuk mengorganisir dan mengelola kode dalam blok tertentu sehingga dapat digunakan kembali tanpa perlu mengembalikan nilai. Jadi ciri khasnya untuk prosedur tidak mengembalikan nilai. Namun demikian, jika kita ingin mengembalikan nilai dari fungsi, kita harus menggunakan konsep fungsi daripada prosedur ya. Penting untuk diingat bahwa dalam PHP kita lebih sering melihat menggunakan fungsi atau function daripada prosedur, karena PHP adalah bahasa yang mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek dengan kuat. Dalam OOP, kode biasanya lebih terstruktur dalam kelas dan metode, dan kita lebih cenderung menggunakan metode untuk menjalankan tugas daripada prosedur ya. Jadi nanti kalau kita memang sudah OOP, kita menyebutnya sebagai metode ya, tapi nanti juga kita bahas ya. Tapi kali ini kita fokus ya bahwa fungsi itu lebih prefer ya, lebih disukai daripada prosedur dalam pemrograman PHP ya. Nah, tadi kita sudah banyak menyinggung mengenai metode dalam PHP walaupun kita tadi belum mempelajarinya ya. Kali ini kita akan mempelajari metode dalam pemrograman PHP ya. Dalam pemrograman PHP, metode atau bahasa Inggrisnya method ya adalah fungsi yang terkait dengan objek pada pemrograman berorientasi objek atau OOP. Nah, nanti ada pembelajaran juga sih ya untuk OOP pada PHP. Metode adalah cara untuk mengelola dan memanipulasi data dalam objek serta menjalankan operasi yang terkait dengan objek tersebut ya. Pengertian secara letterlek kurang lebih seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa lihat pemahamannya lebih lanjut dalam contohnya ya. Kemudian kita lihat di sini adalah aksesibilitas dari metode PHP ya. Metode dalam PHP ya dapat memiliki tingkat aksesibilitas atau visibility ya, seperti public, private ataupun protected ya, yang mengontrol sejauh mana metode tersebut dapat diakses dari luar kelas. Teman-teman kali ini mungkin bisa diabaikan dulu mengenai aksesibilitas ini ya. Tapi kurang lebih nanti metode itu caranya seperti ini ya. Kita sebutkan nama metodenya ya. Kita sebutkan functionnya ini ya, kemudian kita sebutkan nama metodenya. Dan di sini yang disebut sebagai aksesibilitas dari metode. Kalau public nanti mungkin bisa dipanggil ya dari luar dari kelasnya. Jadi untuk OOP nanti akan selalu dibungkus di dalam kelas, dan metode itu adalah fungsi-fungsi yang berada di dalam kelas ya. Kemudian untuk private ya, dia hanya bisa dipanggil dari dalam
kelas itu sendiri ya. Sedangkan protected itu nanti dia bisa dipanggil dari dalam kelas itu sendiri dan bisa dipanggil oleh kelas yang lainnya, tapi yang merupakan turunan dari kelas itu sendiri. Nah, kalau belum paham, abaikan dulu saja. Yang penting di sini nanti ada kelas, dianggap aja nanti semua metodenya adalah public ini ya. Dan nanti kalau tidak ada keterangan public, private, dan protected ini, nanti semua kelas juga dianggap sebagai public kok ya. Jadi jangan khawatir soal itu, pahami aja dulu bahwa metode ini merupakan fungsi yang berada di dalam kelas ya. Nah, berikutnya kita pelajari mengenai pemanggilan metode dalam PHP ya. Karena metode ada di dalam PHP ya, maka metode dipanggil menggunakan objek dari kelas yang sesuai. Pemanggilan metode dilakukan dengan menggunakan operator tanda panah ini ya. Ini merupakan tanda min dan tanda lebih besar ya. Nah, contohnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Mobil saya, kemudian new mobil ya, kemudian mobil saya, kita panggil tadi metode maju, memanggil metode, kemudian maju ini ya. Metode maju ini dari objek mobil saya ya. Jadi ini ada kaitannya dengan ini ya, mobil ini ya. Mungkin teman-teman agar lebih paham ya, ini kita praktekkan ya, OOP ini ya, sederhana ya. Oke ya, bagian-bagian untuk aksesibilitas tadi mungkin bisa diabaikan dulu ya. Oke, di sini metode PHP ya, metode aksesibilitas. Kemudian nama saya, oke, titik PHP ya. Nah, misalnya jangan lupa di sini. Oke ya. Nah, ini karena merupakan komentar harus kita kembalikan ke sini ya. Kemudian ini end class-nya ini ada dalam tanda kurung ini ya. Kemudian kalau kita mau memanggil atau membuat objek dari kelas ini ya, caranya seperti yang tadi ditunjukkan ya, yaitu dengan membuat variabel baru ya. Dan variabel baru itu menyimpan atau dijadikan sebagai objek ya dari metode ya, dari kelas ya yang sudah dibuat sebelumnya ya. Ini merupakan komentar ya. Ini harus dikembalikan ke sini ya. Nah, di sini kita memiliki kelas mobil ya, kemudian kita membuat objek bernama mobil saya ya, yang dibuat dari kelas mobil ini, yaitu new mobil. Cara membuat objeknya nanti seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut pada bab khusus yang mempelajari PBO pada pemrograman PHP. Tapi teman-teman kali ini fokus ke metode ini ya. Sehingga nanti di sini ketika kita memanggil metode maju ya, maka dia akan eksekusi kode program yang ada di sini ya. Nah, maju itu misalnya di sini bisa kita cetak tulisan ya, echo ya. Ini misalnya seperti ini ya. Mobilnya bergerak maju, seperti itu bisa ya. Nah, kemudian nanti coba kita eksekusi. Maka program ini nanti akan menampilkan ya kurang lebih tulisan mobilnya bergerak maju ya. Nah, di sini mobilnya bergerak maju seperti itu ya. Itulah yang dimaksud dengan metode di dalam sebuah kelas pemrograman PHP, dan nanti bisa kita panggil melalui objek yang dibentuk dari kelas tersebut ya. Oke, kita masuk ke sini dulu ya. Kita kembali ke sini ya. Nah, ini nanti ya, metode itu karena karakteristiknya ya mirip dengan fungsi yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Metode ini nanti juga bisa memiliki parameter ya. Nah, metode dapat menerima parameter seperti fungsi biasa. Parameter ini nanti bisa digunakan ya untuk memproses data dalam metode. Artinya nanti bisa untuk mengirim data ya. Tadi kita misalnya membuat untuk kasus yang sama, dan di sini juga nanti bisa memberikan nilai kembalian ya, atau tidak memiliki nilai kembalian seperti yang dicontohkan tadi ya, langsung echo saja boleh ya. Tapi memberikan nilai kembalian juga bisa di sini ya. Nah, asal ada kata returnnya ini ya. Kemudian angka 1 dan angka 2. Sehingga nanti ketika kita membuat objek kalkulator dari kelas kalkulator ini ya, nanti semestinya ini nama objeknya beda ya. Kemudian hasilnya kalkulator, kemudian kita panggil metode ini ya, dan nanti akan menghasilkan ini ya, ketika kita cetak ya menghasilkan angka 8 ya. Oke, ini kita praktekkan ya, sekaligus ini kita tunjukkan bagaimana cara menampilkan outputnya ya. Oke, di sini parameter ya, metode, kemudian nama masing-masing ya, PHP ya. Kita buat tag pembuka PHP ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini ya kode program kita ya. Di sini ya kalkulator, misalnya ini jangan sama namanya ya, misalnya kita bedakan lah ya. Jangan sama dengan ini ya, karena ini nama kelas ya, tapi yang di sini adalah nama objek ya. Kalkulator periadik gitu ya.
Kal Priadi misalnya seperti itu ya. Kemudian ini saya copy ya. Oh, jangan keliru ya teman-teman, perlu diperhatikan ya, jangan keliru ngubah yang ini karena yang ini harus sama dengan nama kelas ini ya. Perhatikan yang dirubah adalah bagian ini Kal Priadi seperti ini ya. Kemudian ini saya copy saja. Oke. Nah, nanti seperti ini ya. Kemudian kita panggil nama metode yang ada di dalamnya. Kali ini karena kita belajar parameter ya, maka inputan parameternya jumlahnya ini harus sama. Karena di sini ditentukan 2, maka di sini juga harus ada 2 parameter. Ini tidak harus 5 dan 3 ya. Nanti teman-teman bisa input parameter yang lainnya ya. Kemudian untuk menampilkan hasilnya ya teman-teman mungkin bisa menggunakan vardam dulu ya, vardam ya, seperti ini ya. Kemudian kita masukkan itu ya variabel yang akan kita periksa isinya apa ya, kita gunakan vardam ya, sehingga nanti hasilnya ya parameter dalam metode nanti kurang lebih seperti ini, int 8 ya, karena di sini 5 tambah 3 sesuai dengan metode yang ini ya, operasi pada metode yang ada di sini ya, karena kita manggilnya di situ. Nah, selanjutnya dalam metode PHP ya, nanti ada istilah konstruktor ya. Ini sebenarnya sudah masuk ke konsep PBO lebih lanjut ya, tapi saya kira teman-teman perlu memahami itu ya secara sederhana ya. Nah, metode konstruktor ini adalah metode khusus yang dipanggil saat objek dari kelas dibuat ya. Jadi nanti ketika kelas dibuat ya, di sini ada ruang parameternya. Nah, di sini nanti memungkinkan kita untuk itu ya menjalankan sebuah konstruktor metode ya. Nah, metode ini sering digunakan untuk menginisialisasi ya properti objek ya, atau variabel-variabel dalam kelas ya. Jadi nanti untuk variabel dalam kelas nanti kita sebut sebagai properti ya. Jadi nanti misalnya di sini kita deklarasikan sebuah itu ya properti nama ini ya. Nanti ketika dipanggil ya kita bisa langsung menginisiasinya menjadi sebuah nilai seperti ini ya. Dengan sebuah nilai seperti ini, misalnya kita isi variabel ini dengan nama, sehingga nanti konstruktornya itu ada di sini ya, public function, kemudian double underscore, kemudian construct, kemudian ini adalah variabel dari ini ya, properti dari kelas ini ya, kemudian kita gunakan di sini, sehingga nanti bisa kita isi ya, this nama kita isi dengan nama ya, sesuai dengan inputan ketika dipanggil konstruktornya. Sorry, bukan yang ini ya, ini sebenarnya yang dari sini. Ini ya, ini kita isi ke sini ya, sehingga nanti variabel nama di sini ketika nanti dipakai di metode yang lainnya itu bisa digunakan dengan isian yaitu berupa di sini adalah misalnya Priadi ya, sehingga nanti ketika teman-teman menggunakannya ya dari objek orang ini kemudian kita panggil propertinya, maka dia sudah berisi Priadi walaupun di sini sebenarnya belum diisi sama sekali ya. Oke, di sini kita buat ya metode konstruktor ya, Priadi titik PHP ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini perhatikan tanda petiknya tidak bisa menggunakan tanda petik yang seperti tadi ya, yang melengkung ya. Oke, nah ini khusus ya. Kalau kita di bawahnya tidak ada kode lainnya, PHP itu sebenarnya tidak perlu tag penutup, kecuali nanti di bawahnya ada kode JavaScript, kode HTML dan lain sebagainya, itu memang perlu penutup ya, sehingga nanti ini akan bisa berjalan dengan baik ya. Dan kita buktikan di sini apakah itu kodenya berjalan dengan baik ya. Dia berhasil berjalan dengan baik ya. Nah, dan di sini menunjukkan ya bahwa walaupun di sini ya propertinya tidak memiliki nilai, tapi ketika dipanggil dan di sini ada konstruktornya yang akan mengisi namanya ini ya, maka ini nanti properti namanya otomatis akan berisi sesuai dengan pengisian parameter ketika memanggil kelas tersebut ya. Oke, kurang lebih nanti seperti itu ya. Nah, ini kita review ya mengenai pembelajaran metode yang tadi sudah kita bahas. Metode adalah salah satu konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek yang memungkinkan kita untuk mengorganisir kode ke dalam unit-unit yang terkait dengan objek dan menjalankan tugas yang terkait dengan objek tersebut ya. Jadi nanti ketika kelas ini dipanggil, metode ini nanti otomatis dijalankan ya. Lebih lanjut tentang metode jangan khawatir ya, nanti akan kita bahas ya tentang metode dan kelas ini ya di itu ya
bab yang membahas tentang sekilas PBO, tapi nanti kita bahasnya sekilas saja dalam satu video pembelajaran, karena nanti teman-teman kan secara khusus ada mata kuliah khusus yang mempelajari tentang PBO ya. Nah, selanjutnya kita bahas lebih lanjut mengenai perbedaan antara fungsi, prosedur, dan metode ya. Yang pertama mengenai fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat menerima argumen atau parameter, kemudian menjalankan operasi tertentu dan mengembalikan hasil atau return value. Fungsi dalam PHP dapat dipanggil dari berbagai bagian dari kode PHP selama kodenya terhubung ya. Kemudian fungsi biasanya digunakan dalam pemrograman prosedural, tetapi dapat juga digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Bahkan tadi kelihatan ya, bahkan dalam metode PHP pun menggunakan keyword yang sama, yaitu function ya. Selanjutnya fungsi seringkali terkait dengan objek tertentu ya. Tadi sudah kelihatan ya. Selanjutnya fungsi dapat digunakan untuk memecahkan tugas menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah untuk pengelolaan kode, karena dengan mengelompokkan seperti tadi kemudian bisa kita panggil berulang-ulang, itu kode akan terlihat lebih rapi dan lebih sederhana. Selanjutnya mengenai prosedur ya, walaupun tadi direkomendasikan tidak digunakan lagi istilah ini ya, tapi kita pahami di sini ya. Yang pertama, prosedur adalah blok kode yang mirip dengan fungsi tetapi tidak memiliki nilai kembalian, tidak ada returnnya ya. Selanjutnya yang kedua, prosedur digunakan untuk menjalankan tugas tertentu dan tidak menghasilkan output yang dapat digunakan dalam eksekusi kode. Nah, selanjutnya, prosedur lebih sering digunakan dalam pemrograman prosedural ya, sedangkan metode nanti lebih banyak digunakan dalam pemrograman berorientasi objek. Selanjutnya, prosedur dapat membantu mengorganisir kode, tetapi tidak memberikan nilai yang dapat digunakan kembali ya. Tapi karena prosedur itu ya langsung dieksekusi dan langsung menghasilkan output ya, tidak menghasilkan return value ya. Selanjutnya mengenai metode yang tadi sudah kita bahas ya, bahwa metode adalah fungsi yang terkait dengan objek dalam pemrograman berorientasi objek ya. Jadi kalau metode pasti ada di dalam sebuah pemrograman berorientasi objek. Tadi prakteknya ada di dalam sebuah kelas ya. Metode dalam PHP biasanya didefinisikan dalam kelas dan dapat dapat memanipulasi data dalam objek serta menjalankan operasi yang terkait dengan objek tersebut ya. Metode dapat memiliki tingkat aksesibilitas yang mengontrol sejauh mana metode tersebut dapat diakses dari luar kelas. Metode ini nanti dapat dipanggil pada objek menggunakan operator tanda panah tadi ya, seperti sudah kita bahas ya. Metode adalah salah satu konsep inti dari OOP dan digunakan untuk mengelola data serta perilaku dari objek tersebut ya. Nah, mengenai materi tadi ya, dapat kita ringkas menjadi seperti ini ya. Yang pertama mengenai fungsi ya, ini adalah blok kode yang dapat menerima parameter dan mengembalikan sebuah nilai ya. Sedangkan prosedur ini mirip dengan fungsi ya, tapi tidak mengembalikan nilai. Sedangkan metode ini adalah fungsi yang terkait dengan objek dalam OOP dan digunakan untuk mengelola data dan perilaku objek ya. Yang terakhir, penggunaan fungsi atau metode tergantung pada paradigma pemrograman yang digunakan, mau prosedural ataupun berorientasi objek. Kalau prosedural nanti gunakan fungsi, kalau berorientasi objek nanti gunakan metode. Serta kebutuhan program ya, jadi nanti programnya lebih enak menggunakan OOP atau prosedural, itu nanti tergantung kita menggunakannya nanti seperti apa. Prosedur kurang umum dalam PHP ya, karena PHP lebih sering menggunakan konteks OOP ini ya. Jadi kita nanti akan lebih banyak menggunakan istilah fungsi ya. Untuk prosedur mungkin teman-teman nanti bisa lupakan, tapi ini adalah bagian dari konsep yang umum dikenal dalam bahasa pemrograman ya. Baik, demikian. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan ataupun diskusi, teman-teman silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu pada video